Selamat berjumpa sahabat Harki Channel yang saya banggakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada kesempatan ini, terlebih dahulu Al-Fakir mendoakan kepada sahabat sekalian, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, diberi keluasan rizki, keluasan dalam kemudahan dalam beribadah, sehingga kita semua termasuk ahlul muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sahabat sekalian yang saya cintai, saya banggakan, bahwa dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ibadah ataupun sebuah amaliyah yang terasa berat kita lakukan, terasa berat. Maka dari itu Hujjatul Islam Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau berpesan bahwa an-nasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mukhtarruna illal mukhlisun. Bahwa semua manusia itu digambarkan seperti orang yang meninggal, orang yang sudah mati, orang yang tidak berguna, orang yang sudah tidak bisa memperdayakan orang lain. Kulluhum mauta, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu pun oleh Imam Ghazali digambarkan seperti orang yang tidur, seperti orang yang lupa tidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian mengamalkan ilmunya pun oleh Imam Ghazali masih dipilih, yaitu orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu betul-betul pilihan dari pilihan-pilihan yang ada. Gambaran ikhlas, ulama sudah sepakat, ikhlas itu secara definisi, secara umum, yaitu beribadah cuma karena Allah semata. Beribadah bukan karena dunia, tapi beribadah karena akhirat. Dalam surat Asy-Syura ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Bahwa barang siapa yang menghendaki keberuntungan di akhirat, maka Allah akan menambah daripada keberuntungan tersebut. Dan barang siapa yang menghendaki keberuntungan di dunia, maka Allah akan berikan kepadanya, tetapi di akhirat tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Itu adalah gambaran daripada ikhlas. Kita beribadah karena akhirat, beribadah karena Allah, Allah akan berikan kepada kita bukan cuma pahala akhirat, tetapi juga dunia akan mengikuti.
Tetapi kalau kita melakukan ibadah karena dunia, maka akhirat tidak akan dapat kita peroleh. Ikhlas adalah ibadah hati, ibadah dalam hati kita. Cuma kita dan Allah yang mengetahui keikhlasan tersebut. Jadi ibaratnya kalau kita gambarkan seperti orang menanam padi. Kalau kita menanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau menanam rumput kita tanam, jangan harap padi akan tumbuh. Itu gambaran daripada ikhlas. Banyak benda-benda di sekeliling kita sebagai contoh tentang keikhlasannya. Bisa kita ambil contoh pertama, gula pasir. Itu kalau kita masukkan ke dalam gelas, ada gula, ada kopi. Begitu sudah diseduh, kita minum, rasanya enak. Orang mengatakan apa? Kopinya enak, kopinya manis. Bukan gula manis, tetapi kopi yang manis. Teh juga begitu. Gula kita masukkan ke dalam gelas, ada teh. Masukkan air panas. Begitu kita minum, orang mengatakan tehnya manis. Kerja keras dari gula menjadikan kopi nikmat, menjadikan tehnya nikmat, itu tidak dilihat oleh orang, dan gula itu pun dia ikhlas, tidak disebut namanya. Itu filosofi ikhlas, gambaran contoh daripada keikhlasan kita. Sapu, kita punya ruangan kotor, ada masjid kotor, ada rumah kotor, ada kantor kotor. Kita ambil sapu, kita bersihkan pakai sapu. Setelah bersih, apa? Setelah ruangan bersih, kantor bersih, sapu kita taruh di pojok, di belakang pintu, disembunyikan. Kerjanya sapu membersihkan ruangan, setelah bersih sapu disingkirkan. Enggak ada selesai nyapu semua bersih, sapunya ditongkrongkan di atas meja. Itu ya pasti dimarahin orang. Ini kenapa ada sapu di sini? Itu enggak seperti itu. Sapu jasanya begitu hebat, tapi dia bersembunyi di belakang, tidak memperlihatkan kepada orang lain. Ikhlas sapu. Maka dari itu kita masih dalam tahap latihan ikhlas. Kita berlatih untuk ikhlas. Karena itu saya katakan tadi, ikhlas adalah ibadah yang berat. Tidak semua orang bisa termasuk dalam kategori al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas murni 100% lillahi ta'ala. Para sahabat yang saya cintai, saya banggakan, maka ada sedikit kisah tentang bagaimana ikhlasnya seseorang, Allah langsung melipat gandakan ibadahnya. Ada seorang kiai punya santri namanya Zaid. Zaid itu sore-sore jalan-jalan ke ladang. Di sana dia melihat ketela pohon yang sudah besar, sudah tinggi. Akhirnya dia cabut ketela pohon itu. Pohon ketelanya besar-besar, dia ambil.
Kemudian dia pulang, dia ingat Pak Kiainya. Ini Pak Kiai paling seneng kalau makan ketela goreng. Maka dia dari ladang, dia panggul ketela langsung ke rumah Pak Kiai. Sampai di pintu, dia ketok pintu, dia ucapkan salam, assalamualaikum. Pak Kiai, assalamualaikum. Kiainya keluar, waalaikumsalam. Ada apa Zaid? Sore-sore kamu? Ini Pak Kiai, saya dari kebun bawa ketela, tolonglah diterima. Saya tahu kalau Pak Kiai senang makan ketela rebus, ketela goreng. Alhamdulillah kamu. Ya sudah sana Zaid, terima kasih. Sana bawa ke dapur. Zaid ke belakang, bawa ketela ditaruh di dapur. Bunyai keluar, tanya, ada apa bah? Siapa itu yang datang? Itu Zaid, dia dari kebun bawa ketela. Bu, coba kita lihat bahwa kita punya makanan apa dikasihkan ke Zaid. Kasihan dia pulang nggak bawa apa-apa. Bunyainya ke belakang cari-cari makanan, nggak ada Pak, sudah habis. Akhirnya Pak Kiai ingat, oh ya Bu, di belakang rumah kita kan ada kambing. Kambing yang induknya sudah mati, tinggal anaknya sendirian. Daripada nggak ada yang ngopeni, kita kasihkan Zaid saja, mungkin dia bisa merawat, bermanfaat. Ya sudah, monggo. Akhirnya Zaid pamitan pulang. Matur Pak Kiai, saya mau pulang. Terima kasih Zaid. Itu Zaid di belakang ada anak kambing, induknya sudah mati. Silahkan kamu bawa pulang, kamu rawat. Di sini dia sendirian, gak ada yang merawat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Akhirnya apa? Zaid pulang bawa kambing. Di tengah jalan ketemu dengan Umar. Umar tanya, Zaid, sore-sore dari mana kamu kok nonton kambing? Zaid bilang, saya dari rumah Pak Kiai tadi ngasih ketela. Kok pulang saya dikasih kambing? Alhamdulillah. Umar dengar langsung, instingnya, nalurinya, dia mengatakan, ini Zaid ngasih ketela sama Pak Kiai saja pulang dikasih kambing. Kalau saya ngasihnya lebih banyak, mungkin pulang saya nonton sapi. Itu apa nalurinya, ikhlas apa tidak ikhlasnya Umar. Akhirnya Umar pergi ke pasar, bawa becak, belanja banyak, langsung ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Umar Pak Kiai. Alhamdulillah. Kamu Umar dari mana? Ini Pak Kiai, saya ada syukuran sedikit rezeki. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali Umar. Ya Alhamdulillah nih Pak Kiai ada rezeki. Alhamdulillah, sana-sana taruh belakang Umar. Umar ke belakang ke dapur. Bunyanya tanya lagi, Pak, Bah, siapa lagi yang datang? Waduh, ini Umar datang Bu. Dia bawa jajan, bawa makanan banyak sekali. Gimana kita sudah nggak punya apa-apa ini? Akhirnya Pak Kiai bilangnya, sudah gini aja Bu, daripada Umar pulang sendirian nggak bawa apa-apa, itu ketelanya Zaid tadi kasihkan ke Umar saja. Akhirnya betul Umar pulang membawa ketela. Alhamdulillah. Ini gambaran daripada ikhlas. Zaid ikhlas lillahi ta'ala ngasih ketela, mendapatkan imbalan kambing. Begitu Umar ngasih macam-macam tapi keikhlasannya tidak ada, maka justru pulang membawa ketela. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa selalu dukung kami, tekan tombol subscribe agar kita senantiasa bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.